Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, karena kita ada kendala dalam proses pembelajaran sebelumnya, maka ibu mengadakan pertemuan online ini. Nah, pada pertemuan online ini, ibu akan membahas tentang materi tentang iman kepada Allah. Nah, walaupun kita belajar secara online, semoga anak-anak ibu dapat memahami materi yang ibu sampaikan pada pertemuan online ini. Jika ada keraguan hari ini, anak-anak diharapkan bertanya pada pertemuan kita nanti. Nah, masuk kepada materi. Iman kepada kitab Allah dalam Islam memiliki sejarah yang panjang dan kompleks dengan 4 kitab yang utama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Nah, lalu ibu membuat beberapa ringkasan sejarah dan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah sehingga anak-anak ibu dapat memahaminya dengan lebih mudah walaupun kita belajar secara online. Yang kitab-kitab Allah yang pertama itu Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi di Bukit Sinai. Taurat berisi pedoman Bani Israel dan merupakan kitab suci pertama dalam sejarah kitab-kitab Allah. Yang kedua, Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur ini berisi lagu-lagu rohani dan merupakan kitab yang sangat penting dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Nah, yang ketiga, kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, kitab Injil ini berisi ajaran-ajaran utama tentang kebenaran dan keselamatan, serta merupakan kitab suci dalam agama Kristen. Nah, lalu kitab yang terakhir. Nah, anak-anak tahu apa itu kitab yang terakhir? Yaitu Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir dan paling lengkap, berisi ajaran-ajaran yang sesuai dengan kebutuhan manusia dan merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Nah, itu ringkasan yang ibu buat untuk anak-anak semua. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ringkasan yang sedikit ini, yang seringkas ini dapat Ananda pahami. Nah, selanjutnya iman kepada kitab Allah ini merupakan salah satu rukun iman dalam agama Islam. Iman dalam agama Islam ini berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi benar adanya dan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab tersebut berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia untuk menjalani kehidupan yang baik dan benar dan sesuai dengan kehendak dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, keistimewaan dari Al-Quran ini yang pertama, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Tidak ada manusia yang mampu menandingi keindahan, kebijaksanaan, dan keajaiban Al-Quran. Lalu, mukjizat yang kedua yaitu keajaiban dari segi bahasa. Bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab yang memiliki keindahan dan keunikan tersendiri. Ananda harus tahu bahwa setiap kata dan ayat dalam Al-Quran memiliki makna yang dalam dan penuh hikmah. Setiap alif yang terdapat di dalam Al-Quran memiliki arti kesempurnaan. Lalu, mukjizat yang ketiga yaitu Al-Quran adalah kitab yang terjaga keasliannya sejak diturunkan hingga sekarang ini. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang hilang atau berubah. Masih sama, isinya itu masih sama dari dulu sampai sekarang. Mukjizat yang keempat yaitu membawa kebaikan dan pahala. Membaca satu huruf dari Al-Quran memberikan satu kebaikan dan setiap kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat.
Nanda semua harus tahu bahwa membaca Al-Quran dinilai sebagai suatu ibadah. Kenapa dinilai sebagai suatu ibadah? Dengan membaca Al-Quran ini, kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaannya. Seperti dengan membaca Al-Quran ini, kita akan mendapatkan pahala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat kedamaian, hati kita tentram. Nah, setidaknya Ananda Ibu ini sekurang-kurangnya membaca Al-Quran 1 kali sehari. Waktunya seperti Ananda setiap selesai sholat maghrib, Ananda semua diharapkan menyempatkan untuk membaca Al-Quran. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk kepada materi terakhir, yaitu iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar adalah salah satu rukun iman dalam agama Islam. Ini berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang telah terjadi di alam semesta ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu kebahagiaan, kesedihan, rezeki, musibah, dan lain-lainnya. Semua ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan hikmahnya, sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengertian dari qada dan qadar. Qada ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat umum dan menyeluruh terhadap seluruh makhluknya. Lalu kita masuk kepada pengertian qadar. Qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah spesifik dan terperinci mengenai waktu, tempat, dan cara terjadinya suatu peristiwa. Dengan memahami konsep qada dan qadar yang benar, seseorang muslim senantiasa selalu optimis, berikhtiar, serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seseorang yang memahami qada dan qadar ini tidak akan berprasangka buruk baik kepada Allah maupun terhadap sesama maupun kepada makhluk lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya dengan segenap kemampuan anggota tubuh atau kelebihan tertentu. Dengan berkah tersebut, seorang muslim diwajibkan berusaha untuk memperoleh kehidupan yang layak dan tidak berputus asa. Dengan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah menciptakan kita sebaik-baiknya. Cara menerapkan qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari ini yaitu yang pertama, bersabar menghadapi cobaan. Ketika kita menghadapi kesulitan, kesusahan, atau musibah, kita harus bersikap sabar. Dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti menerima takdir dengan lapang dada dan meyakini bahwa ujian tersebut adalah bagian dari rencana Allah yang terbaik untuk kita. Lalu kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menerima kenikmatan dan keberhasilan, bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa kita menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan tidak merasa sombong karena keberhasilan tersebut. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan tadi kan ada 2 materi nih. Ada tentang iman kepada Allah dan iman kepada qada dan qadar. Nah, dari kedua materi ini, semoga anak-anak Ibu dapat memahami materi ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, diharapkan anak-anak Ibu membuat ringkasan dari materi yang Ibu jelaskan hari ini, dan besok kita akan membahas lebih lanjut agar anak-anak Ibu ini lebih paham tentang materi ini. Dengan selesainya pembelajaran kita hari ini, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.